Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Iri hati adalah satu dosa pokok. Ia berarti bahwa orang kecewa karena yang lain mendapat untung dan menghendaki secara tidak terbatas untuk memiliki sendiri hartanya atas cara yang tidak adil. Siapa yang menginginkan yang jahat bagi sesamanya melakukan dosa berat. Santo Agustinus melihat di dalam iri hati dosa setani. Dari iri hati muncullah kedengkian, fitnah, hujah, kegirangan akan kesengsaraan sesama, dan menyesalkan keberuntungannya. Akulah keselamatan umat, sabda Tuhan. Aku akan mendengarkan seruannya dalam segala kesulitan. Aku akan tetap menjadi Tuhan mereka sepanjang masa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, segala ketetapan hukum-Mu yang kudus, Engkau rangkum dalam hukum kasih kepadamu dan kepada sesama. Semoga dengan menaati perintah-perintah-Mu, kami dapat sampai ke hidup yang kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan membahas mengenai riwayat orang kudus, yaitu Santo Eustachius, seorang martir. Eustachius berasal dari Madrid, Spanyol. Dalam jajaran para kudus, ia dihormati sebagai salah seorang santo pelindung bagi para pemburu dan penolong dalam kesukaran hidup. Kisah hidupnya tidak cukup jelas diketahui, namun dari cerita yang berkembang di kalangan umat beriman, diketahui bahwa ia adalah seorang panglima militer Romawi yang sangat masyhur. Keanggotaannya di dalam gereja Kristus terjadi secara ajaib. Konon, sementara ia berbudi Guadagnolo, Italia Tengah, tampaklah padanya seekor rusa jantan yang menyandang sebuah salib di antara tanduk-tanduknya. Ia terpaku memandang rusa itu dan tidak berani membunuhnya. Sejak itu ia mulai banyak merenungkan arti penglihatan ajaib itu. Lalu ia memutuskan untuk menjadi Kristen bersama anak-anak dan istrinya. Keputusan ini mengakibatkan ia dipecat dari jajaran militer Romawi dan dari jabatannya sebagai panglima perang. Ia kemudian mengalami banyak kesulitan hidup, menjadi miskin dan melarat. Istri dan anak-anaknya dipisahkan darinya. Krisis di dalam kekaisaran Romawi menyebabkan ia dipanggil kembali oleh Kaisar Trajanus untuk memimpin pasukan ke Eropa Timur. Namun ekspedisi itu secara tidak terduga ia bertemu kembali dengan istri dan anak-anaknya jauh dari Roma. Dalam peperangan itu, Eustachius memperoleh kemenangan yang gemilang atas pasukan musuh dan disambut dengan meriah oleh rakyat Roma. Sebagai ucapan syukur, Kaisar mengadakan upacara korban untuk menghormati dewa-dewi Romawi. Eustachius menolak mengikuti upacara kafir itu dan justru karena imannya akan Kristus. Ia memang menyadari sepenuhnya bahwa kekafiran merupakan lawan yang berat dan berbahaya. Namun demi imannya, ia dengan tegas menolak setiap bujukan Kaisar untuk ikut serta di dalam upacara syukur kafir itu. Karena pendirian yang tegas itu, akhirnya ia bersama keluarganya dicampakkan ke dalam api hingga hangus terbakar. Tepat kejadiannya pada tahun 120. Inilah kisah riwayat orang kudus Santo Eustachius yang rela mengorbankan dirinya dan keluarganya karena mereka mengikuti Kristus. Semoga mereka menjadi teladan bagi hidup kita dan kita semakin mempertahankan iman kita kepada Allah Bapa. Amin. Bacaan pertama. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Pembacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Setiap hari aku hendak memuji Engkau, ya Allah, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Bacaan kedua. Bagiku hidup adalah Kristus. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih atau tidak tahu? Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Bukalah hati kami ya Tuhan, sehingga kami memperhatikan sabda putra-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Injil. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka,
Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah hatimu karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pada hari ini mengenai tidak adil bagi kita jika kita menempatkan diri kita pada posisi orang pertama yang dipekerjakan, namun pada akhirnya mendapatkan upah yang sama seperti orang yang datang terlambat atau pendatang terakhir. Faktanya, kita bahkan mungkin membenci kenyataan bahwa pendatang yang terlambat bekerja paling sedikit dan mendapatkan upah yang sama dengan kita. Tapi seperti bacaan pertama memberitahu kita, sepertinya tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Kita harus menyadari bahwa di mata Tuhan tidak ada yang menang atau kalah. Beberapa dipanggil untuk melakukan hal-hal besar, beberapa dipanggil untuk melakukan hal-hal kecil. Bacaan kedua mendorong kita untuk menghindari apapun dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak layak untuk Injil Kristus. Mari kita hindari perbandingan antara yang pertama dan yang terakhir, yang baik dan yang buruk, yang bahagia dan yang sedih. Perbandingan seperti itu hanya akan menimbulkan rasa iri dan dendam. Seperti yang dikatakan Tuan Tanah dalam perumpamaan Injil, "Iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Ya, Tuhan bermurah hati kepada yang besar dan yang kecil, seperti pertama dan yang terakhir. Iri hati, permusuhan dan dendam dapat tercipta dan dapat hidup di dalam hati manusia. Kalau orang dapat mengarahkan hatinya dengan baik, orang akan memetik hal-hal yang berguna bagi hidupnya. Namun kalau orang mengarahkan hatinya untuk kepentingan egoismenya, segala sesuatu hanya ditarik untuk dirinya sendiri. Semoga kita menyadarinya dan bersuka cita atas kemurahan hati Tuhan dan bersyukur atas berkat-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas sabdamu hari ini. Engkau mengajak aku untuk terus-menerus membaharui diri. Engkau juga mengajari aku untuk bersikap rendah hati kepada sesama. Berkatilah usahaku untuk bersikap penuh kasih, terutama kepada mereka yang menyakiti hatiku. Amin.